Baik, sudah recording ya. Selamat sore kepada Bapak Ambang, Priyonggo, dan rekan-rekan kelas Media Relations. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita akan melaksanakan kuliah tamu dengan narasumber utama kita, Bapak Ambang Priyonggo, PhD. Nah, Bapak Ambang ini dulunya adalah praktisi yang lama malang melintang sebagai jurnalis, pernah menjadi redaktur pelaksana di Sindo, kemudian S2-nya juga pernah di London, teman-teman, di Westminster, University of Westminster London. Lalu beberapa tahun ini belakangan, baru tahun lalu, 1-2 tahun yang lalu menyelesaikan studi PhD-nya di Malaysia, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dan kita kasih reaction dulu untuk tepuk tangan digital kepada Bapak Ambang. Ya, dan sekedar info, Pak Ambang ini juga adalah dosen saya ketika saya menempuh studi S1 gitu. Jadi ini adalah gurunya saya gitu ya. Kepada Pak Ambang, saya persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Alvin pembukaannya. Saya jadi merasa kayak tua banget ya. Emang tua ya sebenarnya. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, eh, ini saya ditugasi Kak Alvin nih hari ini. Oke, untuk berbagi kepada teman-teman dalam kaitan eh, apa ya ruang lingkup jurnalistik lah ya, kira-kira seperti begitu. Tetapi dalam kaitan dengan relasi media, begitu ya. Jadi sebentar saya share screen dulu. Oke, baik. Oke, apakah sudah bisa eh, melihat Terlihat Pak, slide-nya? Lihat ya, terlihat Pak. aman ya. Baik, oke. Ya, jadi eh, ini karena lebih saya tahu teman-teman kan dari strategi communication ya. Jadi perspektifnya mungkin akan sedikit berbeda kalau dengan jurnalistik. Walaupun misalnya sama-sama yang dituju adalah target publik, targetnya itu target pesan itu ke publik, tetapi dalam kaitan ini kalau di jurnalistik itu kita menganggap apa ya ada aspek kepentingan publik itu jadi hal yang utama gitu ya. Kalau di teman-teman mungkin ketika menyampaikan pesan ke publik, maka itu dalam kaitan tentu objektifnya adalah untuk kepentingan institusi kawan-kawan. Jadi ya, kalau perspektif orang PR kan kira-kira seperti itu. Nah, saya akan masuk ke basic dulu tentang apa itu sebenarnya jurnalisme, gitu ya, atau jurnalistik, aktivitasnya seperti apa, gitu ya. Kemudian kita nanti eh, juga akan mengeksplor terkait apa itu berita, begitu, nilai berita terutama. Jadi kalau teman-teman ini belum aware, kenapa sih kok wartawan itu meliput satu event A tapi tidak meliput satu event B, misalnya seperti begitu. Nah, itu ukuran-ukurannya apa gitu, apa yang dipakai oleh eh, teman-teman wartawan itu ya gitu ya. Nah, itu kita melihatnya dari aspek news value sebenarnya ya. Kira-kira seperti begitu. Nah, oke, setelah itu nanti kita juga akan mencoba mengeksplor. Saya akan buka model buku PDF gitu ya dari buku saku wartawan dari Dewan Pers yang kaitannya terkait kode etik gitu ya. Dan ini sangat berkelindan dengan kawan-kawan yang kemudian berada di strategi communication ya. Kira-kira seperti begitu aja. Ada beberapa pasal yang mungkin yang akan saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi kira-kira seperti begitu. Oke, kita mulai dulu uh, dengan pengertian jurnalisme secara umum ya. Jadi jurnalisme ini agak unik ya. Secara umum ini bahwa profesi seorang jurnalis itu bukan sekadar pekerjaan ya, tetapi dia itu dianggap sebagai sebuah way of life gitu ya, sebuah jalan hidup gitu ya. Karena
karena kehidupan mereka kalau teman-teman lihat, mereka tuh selalu mencari gagasan baru. Berita itu kan sebenarnya sebuah gagasan baru kan. Seperti begitu ya. Tiap hari yang mereka lakukan itu seperti itu. Jadi it's not just a job kalau kata Sarah Niklog ya. It's a way of life and you're always on the lookout for new idea ya. Kira-kira seperti begitu. Dan dalam konteks ini jadi ada keunikan nih yang khas yang berbeda antara profesi jurnalis ya dengan profesi-profesi lainnya di sektor strategy communication. Karena ini juga bagaimanapun kan jurnalisme itu sebenarnya salah satu bidang dalam konteks strategy communication ya. Oke. Nah, jurnalisme sendiri itu apa? Sebenarnya kalau kita eh, apa namanya melihat definisi ini gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya jurnalisme itu adalah sebuah kegiatan ya dari tahapan yang paling awal itu menyiapkan kemudian menulis menyunting ya dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu gitu ya. Jadi ini prosesnya itu dari kegiatan peliputan sampai kepada penyebarannya kepada masyarakat gitu ya. Dan orang yang melakukannya kita sebut sebagai jurnalis. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tapi satu hal seperti tadi saya sampaikan bahwa di sini ada aspek kepentingan publiknya itu yang paling paling utama, gitu ya. Kemudian ketika bicara salurannya juga cukup beragam sehingga ketika melakukan kegiatan penyiapannya atau penulisannya, gitu lah, atau penyuntingannya itu disesuaikan ya pengemasan lah secara umumnya itu kemudian disesuaikan dengan platform yang akan digunakan. Artinya kalau kalau orang cetak yang tentu berbeda lah dengan orang online gitu atau orang online juga tentu berbeda dengan orang broadcast atau penyiaran kan kira-kira seperti itu. Ya walaupun sekarang kita melihat memang semakin blur batasan-batasan antara tiga entitas itu ya online, cetak ataupun penyiaran gitu ya. Nah, itulah kemudian kenapa kemudian kita ada definisi yang konteksnya lebih digital sebenarnya ya. Jadi akibat perkembangan teknologi ya, teknologi komunikasi tentunya serta perubahan relasi antara jurnalis dan audiensnya. Nah, ini mempengaruhi nih terhadap pola kerja jurnalis juga gitu ya. Sehingga perlu definisi yang lebih konkret lagi gitu ya terkait yang berkelindan langsung dengan jurnalisme digital dengan apa teknologi digital gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa yang namanya jurnalisme digital itu ada dua aspek ini. Jadi ada teknologi digitalnya, ada jurnalismenya. Jadi istilahnya ada dua yang penting di sini, teknologi digital dan jurnalisme. Kemudian kalau teknologi digital sendiri itu dalam persinggungannya dengan jurnalisme, ya seringkali memang sekedar diartikan sebagai platformnya, gitu ya, atau medium distribusinya. Misalnya, oh merujuk pada online gitu ya atau internet atau media baru gitu ya. Tapi sejatinya kalau kita bicara lebih detail lagi, teknologi digital ini bukan sekedar medium distribusi sebenarnya. Namun harus merujuk kepada seluruh entitas teknologi digital dan fiturnya ya, yang lazim digunakan oleh media dan jurnalis gitu ya. Nah, kalau kemudian kita lihat teknologi digital itu kan fitur-fiturnya banyak sekali ya, kemudian dapat membantu jurnalis dan organisasi media tentunya dalam konteks untuk mengumpulkan, apalagi mengemas dan juga mendistribusikan produk jurnalisme yang sifatnya multiplatform, ya. Bahkan kemudian ini juga mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan audiens, ya kan? Kalau dulu untuk dapat berinteraksi dengan audiens itu butuh waktu yang agak lama, tidak instan sifatnya, tapi sekarang dengan teknologi digital ya jurnalis itu bisa berinteraksi langsung dengan audiens secara instan gitu ya. Nah, apalagi sekarang kita melihat bahwa konsumen atau kita mengatakannya juga sebagai pembaca itu ya, pembaca atau audiens secara umum, mereka ini tidak purely konsumen, gitu, tidak purely sebagai pembaca saja atau audiens saja, tidak sebagai end user ya, tetapi kemudian mereka ini sekarang kan juga bisa memproduksi konten gitu kan. Nah, ini menariknya di situ ini. Jadi ada perubahan-perubahan yang berbeda di dalam konteks jurnalisme digital di era digital sekarang ini.
Kalau dulu ibaratnya readers atau audiens itu pasif gitu ya, sekarang dia aktif, dia juga bisa berinteraksi, bahkan dia kemudian bisa berkontribusi di dalam proses peliputan, gitu ya, kira-kira seperti begitu konteksnya. Nah, kita melihat bahwa ada banyak fitur-fitur teknologi kemudian yang ditawarkan ini ya, yang bisa membantu media ataupun jurnalis-jurnalisnya untuk bisa bekerja ya, baik yang kaitannya sama hardware, ya kan, mulai dari komputer, gadget, berbasis seluler atau peralatan-peralatan multimedia yang lainnya. Setelah juga ya sifatnya software atau aplikasi seluler ya, termasuk jaringan sosial media yang sekarang juga banyak digunakan sebagai platform untuk mendistribusikan berita, gitu ya. Juga kita bicara sistem informatikanya ya, satelit, jaringan optik yang tentu mampu menyediakan interkonektivitas di antara penggunanya. Jadi ini kompleks sebenarnya kalau kita bicara teknologi digital, ya tidak sekedar sebagai platform saja, tapi unsur-unsurnya dan elemennya itu banyak. Nah, di dalam konteks ini, kemudian jurnalisme itu didefinisikan lebih spesifik lagi. Jadi, walaupun pada poin-poin tertentunya itu memiliki kesamaan ya, artinya dengan definisi jurnalisme klasik tadi ya, misalnya yang konvensional. Jadi, jurnalisme di sini terdiri dari sebuah aktivitas-aktivitas yang melibatkan pencarian secara independen atau komentar atas. Ini ada yang menarik nih. Saya kasih tanda komentar atas gitu ya. Informasi akurat tentang kejadian sekarang atau yang baru terjadi dan pengemasannya ya secara original yang untuk kemanfaatan publik ya. Jadi kira-kira seperti begitu. Nah, kenapa kok ada kata komentar atas? Ini merujuk pada sebuah interaktivitas tadi, bahwa ada perubahan karakter dari audiens yang dulunya pasif gitu. Nah, sekarang mereka aktif gitu kan. Jadi di sini ada konteks komentarinya itu jadi satu hal yang penting, menunjukkan interaktivitinya atau interaktivitasnya. Ya, jadi kira-kira seperti begitu. Nah, itu tadi kalau kita bicara terkait definisi dari jurnalisme. Nah, kemudian apa sih yang disebut sebagai berita? Kan kawan-kawan juga biasanya kan begini ya, bentuk pesannya itu ketika masuk ke media itu tentu dalam bentuk berita ya. Sampai kepada publik itu formatnya sudah pasti berita. Walaupun misalnya teman-teman nantinya mencoba untuk membuat apa itu namanya press release misalnya ya, atau press statement gitu ya. Nah, tapi nanti output gitu kan, outputnya itu akan selalu berbentuk berita kalau di dalam konteks media atau jurnalis ya, gitu ya. Ini berbeda kalau kaitannya sama teman-teman memiliki media PR sendiri, misalnya teman-teman membuat membuat press statement atau press release begitu ya, lalu disiarkan melalui platform yang dimiliki oleh teman-teman sendiri misalnya ya, kaitannya misalnya oh websitenya perusahaan teman-teman misalnya atau sosial media teman-teman, itu konteksnya berbeda. Tetapi kalau di dalam konteks eh, melalui media, media itu kan medium sebenarnya, media gitu ya, di tengah jembatan ini antara antara PR atau institusi gitu ya dengan publik, maka itu akan melalui sebuah proses kan gitu ya, proses jurnalistik tadi gitu kan. Nah, dalam konteks ini kan nanti akan berbentuk berita outputnya. Nah, tapi teman-teman perlu pahami sebenarnya apa sih yang disebut berita kan begitu ya. Jadi pengertian berita itu sebenarnya eh, dia ada mengandung dua hal sebenarnya. Dia ada laporan yang akurat dan aktual tentang fakta, bisa fakta ini ya, atau peristiwa gitu ya. Bisa juga berupa gagasan ya atau pendapat. Gitu ya. Ini poin pertamanya yang penting itu. Jadi laporan yang akurat dan aktual tentang fakta atau peristiwa, gagasan atau pendapat. Jadi intinya pasti seperti itu. Dimaksud fakta atau peristiwa ya misalnya event seperti begitu ya, kalau teman-teman menyelenggarakan event seperti kan peristiwa nih fakta kan gitu ya. Kemudian ada gagasan. Gagasan itu ya yang berupa opini, pendapat, gitu ya, statement, gitu dari pihak-pihak tertentu itu kita menyebutnya sebagai gagasan. Nah, tapi ada aspek keduanya ini yang penting, yaitu menarik perhatian orang banyak. Ini aspek kepentingan publiknya. Oke, jadi harus dilihat dari dua perspektif ini ya. Kalau ada fakta atau peristiwa atau gagasan atau pendapat yang kemudian dia tidak memiliki atau tidak menarik perhatian orang banyak dalam konteks ini, tidak mengandung unsur kepentingan publiknya, ya biasanya tidak akan dilirik oleh jurnalis kan seperti begitu ya. Nah, ini pentingnya teman-teman pahami dulu. Jadi yang namanya berita itu kira-kira seperti begitu.
Kalau teman-teman misalnya pingin, oh kenapa ya eventku kok tidak diliput oleh Kompas, dan tidak masuk ke Kompas misalnya. Nah, coba dicek lagi saya gitu ya. Apakah ada aspek kepentingan publiknya? Jadi ketika teman-teman nanti akan membuat sebuah event pun harus diperhatikan aspek-aspek seperti begini. Bagaimana caranya ini menjadi ada aspek kepentingan publiknya, menarik perhatian orang banyaknya. Kan kira-kira seperti begitu. Ya. Nah, itu ya. Nah, ingat ya di sini juga bahwa penting untuk diingat bahwa berita itu bukanlah fakta atau peristiwa atau gagasan atau pendapat itu sendiri ya, tapi ini laporan tentang itu. Ya, laporan tentang fakta gitu ya, atau pendapat yang dibuat oleh wartawan sesuai dengan persepsinya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, misalnya ini contohnya teman-teman, ini satu hal lagi nih, tidak seluruh peristiwa itu kan bisa disebut berita gitu ya. Nah, coba ini kalau kita lihat ya teman-teman, ini sebenarnya peristiwanya satu hal nih, makan memakan kan gitu ya. Tapi ini satu cara untuk kita tahu, teman-teman mungkin kalau melihat tiga foto ini, yang mana yang kira-kira bisa dijadikan berita? Yang mana yang menurut teman-teman ini berita gitu? Yang mana yang berita, yang mana yang bukan? Coba kalau kita lihat, misalnya kalau di gambar, oke kita tengok misalnya yang di atas ini ya, eh, ada buaya makan orang begitu. Berita enggak? Nah, ini apakah ini termasuk kategori berita enggak ya? Kemudian ada Obama yang makan begitu lahapnya. Ini berita enggak? Ya kan? Atau kemudian ketika kita melihat ada nggak tahu siapa, gitu, ya kan? Yang telah duduk di kantin gitu. Apakah ini berita kan gitu? Peristiwanya sama. Makan memakan lah ini makan kan gitu ya aktivitasnya. Nah, dalam konteks ini kan berarti kira-kira kalau menurut teman-teman yang mana yang lain dijadikan berita? Ada yang mungkin mau berkomentar? Mungkin. Kalau oke lah, let's say yang gambar buaya ini nomor satu, Obama nomor dua, kemudian orang yang makan di kantin nomor tiga. Kira-kira teman-teman ada yang mau memberikan pendapatnya mungkin? Boleh Atau juga di berkomentar mungkin? ya, boleh juga di kolom Ya, chat oke. teman-teman kalau mungkin tidak Ya, bisa on coba mic. silakan. Ada yang mungkin bisa menuliskan angkanya saja. Kalau yang ini gambar buaya di satu, yang Obama dua, atau kemudian yang ini tiga. Adakah teman-teman yang eh, mau memberikan komentarnya? Mana ini yang berita, mana yang enggak? Boleh, ayo teman-teman. Ada yang Kesempatannya aktif di jarang sini. sekali ini. Mungkin Audrey biasa ini nih. Atau Bu Berliana, silakan. Ayo, teman-teman, ada nggak? Ada yang bisa Nampaknya ini. pada lebih banyak menyimak ini ya. Baik, Hmm. oke. Mungkin Oke saya ya, Pak, saya coba ini juga Pak. Ya mungkin silakan. yang secara ini karena prominence-nya mungkin nomor Nah, satu itu saya Barack Obama Pak. oke, Secara mungkin nih ini kalau bisa saya disebut ini berita ya. Oke, terus? ya keduanya itu yang ini Pak mungkin agak sedikit gory ya gory pictures itu yang buaya ya ini kayaknya Pak ya buaya Ah, makan ah, manusia ya. oke, Nah, oke. tapi ini mungkin karena Lalu yang terlalu kita tidak tahu nih di daerah mana jadi sehingga saya menempatkan nomor dua Pak gitu. oke, Gitu Pak. baik. Yang ketiga baru yang orang makan biasa itu Pak. Izin Pak. Oke, itu bukan berita lah ya. Oke, baik. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Calvin ya bahwa eh, ya ada dua yang di sini bisa kita sebut sebagai berita, tapi yang terakhir ini, yang gambar orang makan di kantin ini tidak disebut sebagai berita. Nah, kemudian apa ukuran Calvin tadi ketika memiliki judgement begitu ya untuk menilai sebuah peristiwa ini berita atau tidak, gitu kan? Ya kan? Apa yang sebenarnya dipakai oleh Calvin untuk kemudian tahu bahwa oh yang ini pasti berita ini, yang ini bukan berita, gitu kan? Ya, jadi kan tidak semua peristiwa kemudian bisa kita kategorikan sebagai berita. Nah, itu caranya adalah dengan mengetahui apa yang disebut sebagai news value. Gitu ya. Jadi Kak Alvin tadi itu menggunakan news value untuk menjudge sebuah peristiwa-peristiwa ini. Ada tiga peristiwa makan, gitu kan? Tapi kemudian dengan news value itu Kak Alvin menilai, oh ada dua nih yang bisa layak atau layak berita lah, gitu ya. Sementara satu itu tidak layak berita, begitu ya. Nah, nah ada kemudian disebut sebagai tadi saya sebutkan ada nilai berita atau news value itu ada beragam ya. Ada saya ambilkan versi yang paling simpel saja ya. Sebentar.
Oke, ini saya ambilkan dari versinya Louis Iswara. Jadi kalau mungkin teman-teman sempat ke perpus UNN itu ada buku Louis Iswara, dasar-dasar jurnalistik itu nanti ada. Kalau teman-teman ingin membacanya lebih lanjut, nanti boleh silakan ya mencari bukunya versi Louis Iswara. Jadi Louis Iswara membagi news value itu menjadi 8 ya. Oke, simple ini. Dan kalau ada rujukan lain yang mungkin lebih, ya itu biasanya ya saling overlap aja. Tapi Hmm. pada poin-poin tertentu itu pasti sama, ya. Kira-kira seperti begitu. Oke, apa sih sebenarnya yang pertamanya nilai berita yang paling pertama itu, gitu ya? Nah, misalnya konflik, gitu ya. Jadi kebanyakan konflik itu pasti seringnya layak jadi berita. Kenapa kok seperti begitu? Ya karena biasanya beragam konflik itu ya itu pasti kan biasanya ada kerugian, ada korban. Kemudian juga ada unsur-unsur emosi di sana. Jadi kalau konflik itu pasti deh akan dilirik oleh wartawan ya. Oh ini pasti layak kita. Kira-kira seperti begitu. Jadi ini eh, ditempatkan di nomor pertama ini oleh Louis Suara ya. Konflik ya itu sebagai nilai berita ya. Kemudian eh, kemajuan dan bencana ya. Ini ada dua hal nih, kemajuan dan bencana. Jadi dari konflik kan biasanya itu menyusul kemenangan misalnya, ya suatu pihak ya dan kekalahan bagi pihak yang lain. Oke. Nah kemudian juga dari perjuangan hidup yang rutin itu sering muncul keberhasilan yang gemilang. Oke. Misalnya dari riset muncul suatu penemuan yang baru misalnya seperti itu. Jadi kemajuan dan bencana itu mencakup seperti seperti itu. Oke. Kalau tadi contoh konflik ya, Anda coba lihat tuh apa yang terjadi di Palestina misalnya ya itu konflik tuh ya misalnya itu layak diberitakan atau konflik-konflik yang di wilayah-wilayah kita ya dekat-dekat kita ya juga sering kan kemudian dijadikan berita ya. Nah ini kemajuan dan bencana juga demikian ya. Oke. Kita bisa melihat misalnya bagaimana contoh kemajuan nih ya berita-berita yang terkait kemajuan progres misalnya di Berita aspek Nobel, Pak. ekonomi. Nobel gimana Mas Mit? Iya, berita Nobel gitu ya, Pak. Mungkin ya. Kemajuan ini pencapaian gitu ya, Pak ya. Termasuk Ya, ya, juga kan. maksudnya pencapaian gitu, pencapaian. Seseorang mencapai sesuatu kemenangan seperti itu. Atau kalau kita mau kaitkan sama organisasi yang kawan-kawan, misalnya ya, oh ini mengalami pertumbuhan eh, apa namanya revenues yang luar biasa gitu kan. Nah itu nanti bisa tuh jadi sebuah apa namanya berita gitu ya. Oh ini perusahaannya teman-teman dari awalnya cuma satu cabang, kemudian sekarang mengembangkan bisnis sampai misalnya jadi 10 cabang misalnya begitu, atau lagi ekspansi keluar, itu juga termasuk kemajuan-kemajuan ya. Ya, hal seperti begitu. Kalau kemudian itu dibuatkan misalnya press release, kemudian itu akan kemungkinan besar akan menarik ya. Apalagi misalnya oh di perusahaan lokal gitu, tapi sekarang sudah mulai mendunia gitu kan misalnya itu termasuk kita bicara kemajuan ya. Oke. Baik, kemudian berikutnya ada kemasyuran dan terkemuka. Tadi Kak Hafiz sempat nyebut tuh ya nama Obama, kemasyuran, prominence gitu kalau istilahnya Kak Alvin tadi. Jadi ya kemasyuran itu artinya bisa ini ya, artinya ketermukaan. Jadi ya kemasyuran gitu. Artinya bahwa seseorang gitu ya atau juga tidak selalu orang ya, bisa juga organisasi, institusi gitu ya, yang terkemuka itu pasti akan sering dijadikan berita layak untuk diberitakan. Oke, ini perbedaannya. Misalnya kalau Microsoft perusahaan besar internasional, oh ya jadi terkenal diberitakan. Misalnya begitu ya. Atau ini saya ambil contoh misalnya Jokowi gitu ya, yang naik motor kayak begini tiap hari banyak. Tapi kenapa kok ini diberitakan ya? Karena yang naik Jokowi kan seperti itu ya. Tadi yang makan burger misalnya model seperti begitu burger itu banyak ya tiap hari Anda bisa lihat. Tapi ini yang makan burger dengan lahapnya gitu ya, itu Obama, seorang yang sangat terkenal waktu itu Presiden Amerika dalam posisi waktu itu adalah dia sebagai Presiden Amerika. Oke, makanya kemudian layak untuk diberitakan. Gitu ya. Artinya bahwa peristiwa yang melibatkan orang-orang atau institusi-institusi terkenal. Seperti begitu ya. Oke, kemudian berikutnya ada saat yang tepat dan kedekatan, gitu ya. Kedekatan itu kita bisa nyebutnya sebagai proximity, gitu ya. Itu istilah yang sangat populer juga proximity ini. Kalau saat yang tepat itu artinya ya sepanjang misalnya ya peristiwa itu ya terjadinya itu pas di waktunya
deadline-nya teman-teman wartawan, ya pasti akan masuk gitu ya. Kalau kedekatan atau proximity itu bisa dua hal. Misalnya peristiwanya itu dekat secara fisik gitu. Misalnya oh dia di Indonesia gitu misalnya ya. Atau oh dia di Gading Serpong misalnya gitu ya. Maka lebih layak itu diberitakan ketimbang apa yang terjadi di China misalnya. Ya, misalnya kalau sama-sama ada ledakan ya, satu korbannya itu yang satunya di China ini. Korbannya let's say 5 orang gitu ya. Satu lagi ada ya ledakan tapi kemarin tuh yang di Cirebon misalnya begitu atau di Jombang di daerah Ciputat ya kemarin tuh sempat ada ledakan ya, wah, meruntuhkan 3 gedung misalnya gitu ya. Maka yang dipilih wartawan yang mana gitu? Kecenderungannya yang dipilih wartawan yang mana? Pasti yang secara proximity itu dekat, secara fisik dekat, ya kan? Karena dia medianya dari Indonesia. Apalagi kalau medianya cuma info Serpong misalnya, ya udah pasti wilayah-wilayah Serpong yang akan diambil. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ada juga kedekatan yang bersifat emosional, gitu ya. Nah, teman-teman lihat tuh, kenapa ya isu-isu Timur Tengah itu selalu menarik perhatian jurnalis atau media ya karena kita punya kedekatan majority dari orang Indonesia itu apa namanya beragama Islam misalnya sehingga apa yang di sana itu kemudian ada semacam kedekatan emosional gitu ya. Kedekatan juga bisa berarti popular culture nih. Tengoklah teman-teman. Sekarang pengaruhnya popular culture itu sangat dekat dengan misalnya Korea ataupun Jepang. Sehingga apa yang terjadi terkait popular culture di sana itu sekarang cukup jadi perhatian media ya. Kalau dulu zaman saya mungkin agak berbeda ya. Dulu pengaruh budaya Baratnya yang cukup kuat gitu kan. Hollywood, ya kan, seperti begitu. Tapi kalau sekarang udah bergeser gitu kan. Ya jadi itu ada kedekatan-kedekatan emosional ketika kita bicara yang kaitan seperti itu. Ya, oke, baik. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi ini juga kata lainnya adalah impact. Seberapa ini memiliki impact atau dampak ya. Eh, jadi dilihat nih peristiwanya. Kalau misalnya, oh ini ada pagelaran event yang cuma dihadiri 10 orang gitu, ya nggak layak bisa jadi berita karena nggak ada dampaknya apa-apa gitu ya, ya kan seperti begitu. Tapi kalau ini ada nih demonstrasi dihadiri misalnya 500 orang hingga menutup jalan, wah ada dampaknya misalnya begitu ya. Atau oh ini event konser ya kan yang berhasil digelar oleh IOA misalnya ya yang menghadirkan siapa dengan jumlahnya seberapa kayak gitu itu ada konsekuensi ada dampaknya yang melibatkan banyak orang gitu, nah itu akan lebih lebih layak untuk dijadikan berita ya begitu kawan-kawan semuanya ini konsekuensi atau dampaknya. Oke, kemudian keganjilan atau ODT ya atau nyebut orang lain itu ODT atau keganjilan. Oke. Sesuatu yang ganjil atau unik atau aneh itu selalu menarik untuk disajikan sebagai berita. Oke. Nah ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan juga bisa nih menggelar suatu event, dikemas sedemikian rupa, ada aspek menariknya yang unik gitu ya. Nah itu kemudian itu bisa ini apa namanya layak untuk dijadikan berita. Dalam konteks-konteks lain, ini teman-teman juga pernah baca beberapa berita yang mengutamakan aspek keganjilan ini. Tapi ini kaitannya seringkali yang memang benar-benar aneh gitu ya. Misalnya, oh ada berita terkait kambing berkepala 3 misalnya begitu. Yang berbau-bau, seringkali juga berbau-bau mistik gitu ya. Nah, tapi konteksnya tidak selalu seperti itu. Ada orang misalnya, oh dia mengkoleksi mobil sampai misalnya mobilnya let's say Porsche ya sampai sampai berapa gitu ya misalnya atau bahkan orang ini suka mengoleksi mainan mobil kecil-kecil ya itu kan keunikan-keunikan ya, yang kaitannya sama hobi atau apa tapi intinya penekanannya adalah pada sesuatu yang unik gitu ya itu akan selalu menarik untuk disajikan sebagai berita. Oke, nah berikutnya human interest ya. Jadi cerita-cerita yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan ya, itu pasti pasti itu ya akan jadi daya tarik apa namanya jurnalis atau media ya untuk kemudian memberitakannya. Oke, apapun itu ya misalnya oh ada peristiwa yang misalnya bencana alam aja sekalipun. Oke, peristiwa bencana alamnya masuk juga. Tapi kemudian ada aspek-aspek humanis tadi ya, human interest yang mungkin akan diangkat. Misalnya bagaimana
kehidupan orang-orang di pengungsian, seperti begitu ya, atau bagaimana kondisi anak-anak, seperti begitu ya. Itu kisah-kisah yang human interest itu biasanya sangat layak untuk kemudian diberitakan. Oke, nah yang terakhir itu seks ya. Nah, ini umum dipertimbangkan oleh para editor sebagai nilai berita. Makanya kalau ada skandal-skandal seks itu, kenapa kok kemudian ini layak untuk diberitakan? Karena apalagi nih ya, kalau terutama dihubungkan yang terlibat di sana adalah orang-orang yang terkenal. Jadi gitu ya, 8 ya, oke, peristiwa gitu ya, atau kejadian gitu yang kemudian layak untuk disebut sebagai berita. Ya, jadi ini perlu nih jadi pertimbangan ketika teman-teman nanti menyusun sebuah entah event, entah program, entah acara, ada kemasan-kemasan apa yang kemudian ini ada daya tarik atau ada news value-nya sehingga bisa attract jurnalis untuk datang. Seperti itu ya. Nah, jurnalis itu tidak perlu kemudian kadang-kala untuk benar-benar diundang begitu ya, bahkan sesuai transfer atau apa. Sepanjang sebuah peristiwa itu misalnya terdapat unsur-unsur news value-nya, sampai kemanapun akan dikejar oleh wartawan, ya kan? Coba lihat konflik jauh-jauh sampai di Palestina sekalipun atau kemarin Rusia misalnya ya, perang lawan Ukraina itu membahayakan mereka sekalipun didatengin karena ada aspek news value-nya. Ibaratnya seperti begitu. Ya. Oke, jadi kira-kira seperti begitu ya. Sepanjang ada nilai beritanya, pasti jurnalis itu akan datang. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita bicara sumber berita. Ini kita bicara sumber berita. Teman-teman ini kan sebenarnya calon sumber berita lah kalau dalam konteks media rilis gitu ya. Nah, dalam konteks ini kalau orang-orang jurnalis atau media itu menganggap bahwa sumber berita itu sebagai detak jantungnya gitu ya. Nah, wartawan itu kan butuh sumber, butuh narasumber gitu ya. Kalau tidak ada narasumber ya apa yang mau dituliskan gitu ya. Jadi mereka tahu ini kemudian kemana harus mencari informasi ya. Nah, yang namanya sumber berita itu tidak harus dalam konteks ini manusia ya, tapi juga berupa data misalnya gitu ya. Data-data yang terkait peristiwa-peristiwa tertentu atau gagasan-gagasan tertentu itu juga kemudian dijadikan sumber berita begitu. Nah, nah, wartawan itu bekerja ya, itu teman-teman juga harus pahami ini ya. Wartawan itu tidak modelnya keliling untuk nyari berita. Ya, yang nggak ada juntrungannya, dia pokoknya keliling aja nunggu sesuatu terjadi gitu enggak. Tetapi mereka ini sebenarnya ditempatkan ya dalam model yang disebut sebagai sistem bit ini. Bit itu kan detak sebenarnya artinya. Artinya dalam konteks ini adalah wilayah atau tempat liputan di mana memang berpotensi menghasilkan berita. Oke. Nah, ada yang wilayah itu berupa wilayah fisik gitu ya. Atau juga bidang peliputan. Seperti itu. Kalau wilayah fisik contohnya apa? Ya, kalau wilayah fisik ya contohnya, oh, Istana Negara. Udah pasti dia nanti akan dapat liputan yang kaitannya sama bidang politik, gitu kan? Nah, gitu misalnya ya. Atau pengadilan misalnya, atau kantor polisi, seperti begitu ya. Nah, hal-hal seperti begitu. Atau kementerian-kementerian, itu selalu ada wartawan-wartawan yang ngepot di sana. Gedung DPR misalnya. Dulu ke Alvin nih, mantan wartawan politik tuh. Wartawan yang ngepostnya di DPR tuh ya. Nah, Calvin ini juga deket dulu di sana ya, Wapres ya. Di Wapres dulu. Jadi jangan remehkan Calvin ini. Jadi gini, Iya, betul, kalau Pak. mau kalau mau apa WA-WAan sama Yusuf Kala mah enteng ya, teman baiknya Pak Silvanus Alvin. Ya kayak seperti itu ya. Ya teman-teman. Eh, Oke, jadi dibagi-bagi gitu. Jadi sudah ada wilayah-wilayah peliputannya, bidang-bidangnya. Ada yang kalau bidangnya lain, misalnya, oh humaniora, misalnya gitu. Atau, oh ini bidang ekonomi, misalnya begitu. Ekonomi pun nanti biasanya di breakdown tuh. Ada yang khusus tentang aksi korporasi, saya gitu ya. Tapi biasanya teman-teman nanti akan dekat kalau di sektor apa institusi bisnis, begitu ya. Itu biasanya akan dekat sama wartawan-wartawan yang biasanya liputannya di bidang aksi korporasi misalnya. Jadi misalnya kalau lagi RUPS nih gitu, terus mau mengundang wartawan, biasanya wartawan yang di des ekonomi, tapi sub bidangnya lagi adalah yang terkait aksi korporasi gitu misalnya ya. Jadi cukup banyak nih bidang-bidang itu. Jadi teman-teman sudah harus pahami. Jadi tidak apa tidak seluruh wartawan itu tiba-tiba bisa pokoknya ngeliput enggak. Tapi mereka itu ada spesialisasinya.
ya. Nah, gitu. Oke, baik. By the way, jika ada yang mau bertanya, langsung saja ya bisa raise hand gitu. Saya lebih senang kalau misalnya ada nggak apa-apa apa langsung intervensi saya gitu, set, gitu. Silakan raise hand, boleh, silakan ya. Oke, itu sistem bit ya, kawan-kawan. Oke, sampai di sini jelas ya. Semoga semoga jelas nih penjelasannya. Oke, kita bicara sistem bit. Nah, kemudian kita bicara penulisan beritanya. Oke, nah berita itu teman-teman ada dua macam ya. Jadi eh, berita yang disebut sebagai hard news itu biasanya kita nyebutnya berita langsung ya atau berita lugas. Itu kaitannya biasanya peristiwa-peristiwa keras gitu yang kayak kejadian-kejadian gitu ya. Jadi begitu peristiwa terjadi kemudian langsung dilaporin, nah itu biasanya kita sebut sebagai hard news. Tapi juga ada ini yang disebut sebagai berita soft news atau feature. Kalau ini lebih timeless nih, gitu ya, lebih sifatnya timeless. Aspek yang coba disentuh pada pembaca ini adalah sisi-sisi emosionalnya, ya. Jadi ada aspek menghiburnya, begitu ya. Kalau yang berita hard news itu yang disentuh itu adalah aspek-aspek emosional, akalnya, sorry, akalnya, ya, logikanya, begitu ya. Hari ini terjadi apa, gitu ditanya ya. Tapi kalau berita soft news atau feature, kalau teman-teman baca majalah misalnya, terus menulis sosok profil misalnya. Oh ini adalah profil CEO perusahaan A misalnya gitu ya. Oh ini profil direktur perusahaan apa misalnya. Kisah suksesnya pebisnis apa ya itu biasanya tugas-tugas seorang media relation juga untuk bisa kemudian mengapproach jurnalis gitu ya supaya bisa memprofilkan apa namanya sosok-sosok penting di perusahaannya gitu kan ya karena memang inspirasional. Nah itu biasanya tentu tidak ditulis dalam gaya hard news tapi gayanya pasti soft news atau feature seperti itu ya. Oke, baik. Baik, itu secara umum kalau kita kaitannya sama jadi sudah kita tadi bisa bicara mulai pengertian jurnalistik, jurnalisme digital, nilai berita, hingga kemudian sekarang jenis berita kan seperti begitu. Oke, amankah ada yang mau bertanya? Oh ya, Oke, nanti kalau ada yang misalnya bertanya? mau bertanya bisa langsung di kolom chat, diketik aja Oke, ya, nanti saya bantu bacakan. oke, Monggo Pak, kalau baik. mau dilanjutkan Pak. Ya, oke. Nah, satu hal lagi juga ketika eh, kita berhubungan dengan media, kita juga harus pahami ya kode etik mereka itu kayak apa sih gitu ya. Anda nanti juga kalau di profesi kehumasan juga ada kode etik PR misalnya gitu ya. Di jurnalistik juga ada supaya Anda tahu oh apa sih do's do and don'ts-nya gitu ya. Kira-kira seperti begitu ya. Sehingga Anda paham ya. Nah, kode etik jurnalistik ini pada dasarnya itu semacam apa ya prinsip-prinsip dasar gitu loh ya yang menjadi panduan bagi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Jadi sebagai PR, mungkin calon-calon PR gitu ya, teman-teman harus paham ini gitu ya. Ya fungsinya apa sih sebenarnya kode etik? Ya untuk menjaga standar kualitas jurnalis ya. Oke, secara profesional ya. Dan berita yang disampaikan itu agar dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk yang mungkin menyangkut berita-berita terkait teman-teman nih, gitu. Sehingga mereka tuh nggak bisa sembarangan ya, memberitakan. Ada rambu-rambunya. Oke, nah selain itu kode etik, oh ada yang raise hand. Iya, Pak, Monggo, izin ada pertanyaan di kolom chat boleh. dari Bu Berliana, Pak. Saya izin Ya, bacakan ya, Pak. silakan. Ya, Eh, izin bertanya, Pak, dari Bu Berliana, spesialisasi atau bid dalam jurnalistik itu apakah ditentukan oleh Pimret atau berdasarkan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh jurnalis tersebut, Pak? Terima kasih. oke. Baik, Chris, kita lanjutkan kode etik. Pertanyaan menarik ya. Oke, biasanya kalau di tahap-tahap awal, jurnalis-jurnalis yang pemula gitu ya, mereka itu mau nggak mau di rolling nih, di rolling. Jadi tiap ada periodenya itu akan selalu di rolling. Rolling ini juga ada gunanya supaya pertama memperluas jaringan mereka ya terhadap banyak narasumber gitu kan. Juga di satu sisi supaya ini ya, karena gini wartawan itu tidak boleh berada di satu satu bidang bid gitu ya dalam jangka waktu yang lama karena nanti akan bisa apa? Bisa tidak objektif. Dia apa ya semacam lamur gitu ya, pandangannya kabur, tidak kritis. Ya, ada banyak jurnalis-jurnalis itu sampai liputan
belasan tahun misalnya hanya di satu bidang, sehingga dia sangat kenal nih. Misalnya, saya kenal nih direkturnya ini dari mulai dulu dari awalnya dia masih jadi manajer, sekarang sudah jadi direktur, bisa bahkan sekarang saya diangkat jadi CEO, saya kenal gitu kan. Coba Anda bayangkan, ketika kemudian ada sesuatu hal yang terkait ya, negatif gitu ya misalnya, yang melibatkan institusi yang dipimpin oleh CEO yang dia kenal dari mulai zaman manajer, apa yang terjadi? Ya dia bisa tidak kritikal, kan seperti begitu ya. Nah biasanya makanya tetap ada rolling gitu ya. Nah nanti itu akan tumbuh tapi memang pada saatnya nanti itu akan tumbuh menjadi sebuah minat bahkan keahlian tertentu. Jadi dari lex generalis nanti akan jadi lex spesialis gitu. Nah Kompas ini teman-teman ya, ini contoh nih yang menarik. Kompas itu eh, lebih akhirnya banyak melahirkan wartawan-wartawan yang sifatnya lex spesialis gitu ya. Nah teman-teman sudah harus pahami ini. Misalnya, aku ini kan mau campaign perusahaanku terkait isu lingkungan kayak gitu. Nah teman-teman harus pahami, siapa ya wartawan yang selama ini spesialisasinya di isu-isu lingkungan, kesehatan misalnya begitu. Ya, nah, karena satu itu yang akan dia akan sangat paham materinya, dia akan bisa membuat berita dengan cukup komprehensif terkait bidang itu. Biasanya seperti itu. Ya, jadi semoga bisa bisa menjawab ya kira-kira seperti itu, Bu Berliana. Oke, oke, baik. Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan? Sejauh ini belum ada, Pak. Baik, oke, Dari Bu baik, Berliana oke, memberikan respon, baik Pak, jelas, terima kasih. oke, sip, terima kasih. Baik ya, oke, kita kembali lagi ke kode etik, gitu ya. Nah, ke kode etik. Nah, ini tadi ya, jadi dalam konteks teman-teman ini kan publik sebenarnya, PR itu kan publik. Jadi kode etik sebenarnya juga dibuat untuk melindungi Anda sebagai uh, news sources atau apa namanya narasumber ya dari kemungkinan terjadinya hal negatif berita yang dirilis gitu loh. Nah nanti itu ada nih hak-hak Anda gitu ya, ada kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan oleh media dan juga ada hak-hak Anda gitu ya. Ini penting untuk kemudian diketahui oleh teman-teman juga ya. Oke, termasuk kode etik itu menyangkut contoh-contohnya misalnya bagaimana sih jurnalis harus berperilaku misalnya begitu. Atau bagaimana sih kalau kita tata caranya mengundang jurnalis, apa kita perlu ngamplopin apa enggak ya gitu-gitu. Itu kan kita perlu tahu ini. Kadang-kadang kan di benaknya orang-orang PR merasa bahwa supaya beritaku ini dimuat oleh mereka ya aku kasih transport lah, diamplopin, pulang dibawain goodie bag misalnya begitu ya. Hal-hal seperti begitu ini apa kemudian diatur di dalam kode etik? Ya, seperti itu ya. Nah, ini perlu di teman-teman ketahui supaya tidak sembarangan juga memperlakukan jurnalis nantinya. Gitu. Baik, nah kode etik ini siapa yang mengeluarkan? Biasanya dikeluarkan oleh asosiasi wartawan yang menaungi para jurnalis. Tapi nanti ya ini saya bicara kode etik, terus ada Dewan Pers juga atau Ombudsman, baru nanti saya explore di pasal-pasal kode etik jurnalistik ya. Ya, nah oke, nah di Indonesia ini kan banyak ya asosiasi atau perkumpulan organisasi wartawan. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang paling tua itu PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Itu mulai zaman Soeharto dulu itu ya. Nah, kemudian ada yang isinya anak-anak muda ya. Ini zaman-zaman ke Alvin itu biasanya senangnya masuk-masuk kayak AJI gitu, Aliansi Jurnalis Independen gitu ya. Karena dia lahirnya menjelang Soeharto runtuh itu gitu ya. Kalau teman-teman pernah tahu peristiwa tahun 94, Tempo memberitakan tentang pembelian 7 kapal perang dari Jerman Timur, lalu mengkritisi dalam laporannya. Kemudian Soeharto marah, dibredel oleh Tempo dan ada 2 media lainnya itu. Ya. Satunya itu tabloid Detik sama apa ya? Saya lupa satu lagi. Seperti itu tuh. Nah itu kemudian melahirkan apa yang disebut AJI itu ya, misalnya ya, Aliansi Jurnalis Independen, gitu ya. Ada juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Ada yang banyak lagi ya. Di asosiasi-asosiasi wartawan itu banyak. Tapi kemudian mereka ini terhimpun menjadi konstituennya Dewan Pers sebenarnya kan gitu ya. Nah, secara umum pun kalaupun mereka mengeluarkan kode etik tersendiri, itu benang merahnya pasti sama, gitu ya. Nah, oke. Jadi biasanya benang merahnya itu apa? Ya, pertama dia akan ngatur kode etik itu terkait
tugas kewartawanan, ya, gitu ya. Misalnya, oh kalau wartawan itu harus memperkenalkan diri misalnya, dia ngaku wartawan gitu ya. Tidak wawancara terus tiba-tiba hasil wawancaranya, kayaknya kok ngobrol sama Anda tapi besok tiba-tiba teman Anda muncul ya di berita online misalnya kan, ya itu kan aku nggak tahu ternyata tadi dia wartawan dia kayak gitu itu banyak kan. Tugas-tugas wartawan itu cukup banyak ya, salah satunya kayak gitu tadi. Kemudian kaitannya sama harm limitation, bagaimana mencegah terjadinya hal-hal yang buruk ya, kerugian-kerugian ya yang dialami oleh ya bisa jadi oleh narasumber ya, seperti itu. Kemudian menyangkut tentang independensi. Independensi itu artinya ya bahwa wartawan itu bekerja secara independen, begitu ya. Dia tidak misalnya kalau ada nyuap itu berarti kan dia nggak independen, misalnya begitu ya. Nyuap wartawan agar beritanya masuk itu berarti kan tidak independen. Seperti itu ya. Terus akuntabilitas artinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pasti benang merahnya sama. Oke. Nah, kemudian di media itu biasanya ada ombudsman. Ombudsman itu semacam polisi militer kalau di tentara kalau polisi militer atau di polisi itu ada provos misalnya kayak gitu, ya. Jadi dia ini apa namanya sekumpulan orang-orang yang ditunjuk oleh dewan redaksi untuk bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, evaluasi, mengawasi kerja-kerja mereka selama ini. Ya, seperti itu. Itu ombudsman. Ada sebutannya bisa beda-beda. Kalau Kompas tuh memakai istilah misalnya ombudsman. Ada di tempat lain mungkin ya sekedar dewan redaksi misalnya begitu ya. Nah, tugasnya tadi ya benar-benar mengawasi, menyemprit kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Jadi ini internal, begitu ya. Oke, jadi ini ya. Jadi untuk memastikan bahwa media mereka tetap menyajikan berita yang jujur, objektif, dan akuntabel bagi publik. Ya, juga kadang-kala bisa memediasi, misalnya jika terjadi perselisihan, gitu ya. Tapi ini internal, gitu. Nah, sementara itu kalau kita dalam konteks sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, nah itu ada sebuah institusi yang kemudian berhak untuk menangani hal-hal atau memediasi jika terjadi perselisihan. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini satu hal lagi, ketika saya menyebutkan undang-undang itu juga itu adalah aturan ataupun istilahnya landasan hukum ya bagi kerja wartawan. Jadi kerja wartawan itu dilindungi oleh undang-undang. Menariknya di situ tuh. Jadi kalau teman-teman search boleh deh, Undang-Undang nomor 40 tahun 99 ya. Nah, itu ada diatur. Apa sih yang disebut sebagai pers, organisasi media, jurnalis gitu itu ada semuanya. Ya, itu menarik nih. Termasuk misalnya gini, teman-teman sering ya kadang-kadang ini ya contoh ini ada sebuah organisasi perusahaan. Contohnya kemarin di SPP SPPG apa? Yang di situ apa Kak Alvin namanya? Untuk MBG ya Pak ya? Ya, Satuan SPPG ya kalau ya. Ya itu Ya, ya itulah. kayak dapurnya lah Pak, dapurnya lah Ya, gampang. dapurnya. Itu kan yang dia yang dapat proyek ini untuk menyediakan makanan rumah masak ini. Nah, kemarin di contoh ini misalnya. Ada serombongan wartawan, ketika dia melakukan liputan, kemudian ditolak ini. Nggak boleh masuk, bla 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 gitu ya. Nah, diusir sama satpamnya. Ingat ya, ini mengusir wartawan seperti begitu itu hukumnya pidana loh. Jadi sepanjang ini, sepanjang jurnalis itu ya dia meliput ada aspek kepentingan publiknya, jelas ada aspek kepentingan publiknya ketika misalnya banyak masyarakat yang kena racun gara-gara masakannya tidak jelas gitu ya, anak-anak gitu ya, ratusan sudah, bahkan sekarang sudah tembus angkanya 10.000 gitu ya. Jadi berhak dong misalnya kemudian jurnalis untuk melihat itu. Ya ini bukan pelanggaran privasi, beda. Kecuali kalau kalau yang di otak-atik itu misalnya ini dia ngendon di depan rumahnya Ahmad Dhani gitu ya. Aktivitasnya Ahmad Dhani di apa diobservasi seorang menilai itu pelanggaran privasi, beda. Tapi kalau dalam konteks ada aspek kepentingan publik ya menghalang-halangi kerja jurnalis itu pidana, itu di Undang-Undang 40 itu sudah jelas disebutkan seperti begitu. Apalagi sampai melakukan tindak kekerasan. Nah, kadang-kadang institusi-institusi ketika mereka bermasalah, itu mereka berusaha untuk gimana caranya jurnalis itu tidak boleh mendekati, tidak boleh wawancara,
atau mereka tidak mau, seperti bahkan ada yang menggunakan cara-cara yang nggak sopan, menghalang-halang, itu tidak diperkenankan. Ya, dalam konteks ini memang belum banyak masyarakat yang menyadari soal itu. Bahkan aparat hukum pun sekalipun tidak, seringkali juga tidak menyadari seperti itu. Seringkali kan wartawan mengalami pemukulan. Liputan aksi Agustus kemarin, wartawan banyak yang kena pukul. Padahal jelas mereka ini adalah mata dan telinga publik. Bagi siapa? Ya, bagi kita semua, bagi publik gitu kan. Ya, mereka ini mewakili kita, mata dan telinga publik. Sehingga kerja mereka itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah, oke, baik ini Ombudsman. Kemudian ini tadi saya sebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 40 itu disebutkan ada institusi ini, Dewan Pers, gitu ya. Dewan Pers ini keberadaannya jelas ya ini ya. Jadi di bab 5 Undang-Undang. Oke, monggo, Mas Kak Alvin. Izin Pak, sebelum Ya, masuk ke yang Dewan Pers, ini ada pertanyaan lagi Pak dari ya, mahasiswi bernama Syahnas Haliza. ya. Ya, jadi saya coba bacakan ya Pak. Eh, Jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik hanya karena prinsip jurnalis tersebut bertentangan atau berbeda dengan kode etiknya ya. Nah, ini mungkin saya juga perlu klarifikasi kembali dari Shanas. Kalau bisa on mic, silakan Shanas mungkin untuk menyampaikan lebih lanjutnya. Karena saya juga kurang, mungkin belum mengerti saat ini apa yang Anda tak coba tanyakan. Atau mungkin Silakan. pada saat ini kali ya, saya coba ya Pak. Nanti kalau misalnya Mhm. kurang tepat, nanti silakan Shanas coba ini ya, eh, Izin clarify lagi. Oh, oh Mungkin ini tadi ada ketika, suara, oh ya ada ada suara suara, tuh Kak. silakan, silakan Shanas. ini kan yang aku tahu beberapa kode etik jurnalistik itu kan ya harus menjalankan tugasnya secara profesional, independen tadi, terus juga nggak Mhm. menghakimi, tidak membuat berita yang bohong, fitnah dan lain Mhm. sebagainya ya. Tapi kan pasti ada aja yang merasa kalau pengen aja gitu secara sengaja atau nggak sengaja yang membuat berita atau ibaratnya kayak melebih-lebihkan berita yang ada entah itu politik, selebriti dan lain sebagainya itu kan pasti ada aja ya. Nah itu gimana? Karena kan pasti prinsip orang beda-beda, apalagi dia kan pasti ada aja embel-embel kalau oh ya ini kan kebebasan apa ya hak untuk berbicara dan lain sebagainya gitu. Itu sih Pak yang saya bingungin. Oke, Itu baik ya. udah jelas belum Eh, ya? oke, oke, sudah dapat Oke idenya. baik. Oke. Oke terima kasih Ya, Pak. jadi, oke, kita tidak memungkiri, tidak seluruh jurnalis kemudian benar-benar dalam praktek kerjanya itu menegakkan kode etik. Itulah, ya. Tidak sepenuhnya seperti itu ya. Kayak polisi tahu ya, polisi kita lihat, polisi itu sudah ada kode etik, ya ada. Nah, tapi kita lihat di polisi di jalanan masih ada aja yang minta uang tilang gitu ya. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Nah, itu di jurnalistik juga pasti akan ada seperti begitu. Tapi tadi ya, Hmm. ada mekanisme-mekanismenya. Ketika jurnalis tahuan ini melanggar kode etik, ya, ya maka itu akan ada tindakan-tindakan. Memang kalau secara umum kode etik itu tidak seperti hukum pidana gitu ya, yang kemudian bisa mengkriminalisasi jurnalis, tidak. Oke, tetapi kemudian biasanya ada tindakan-tindakan dari organisasinya. Kalau pelanggaran kode etiknya itu cukup berat, ini contohnya ya. Kalau teman-teman masih ingat nggak kasusnya Novia, Nov, Nov siapa? Siapa Calvin? Yang DPR yang apa Pak? nabrak tiang, DPR Setia yang dia Novanto, Setia Novanto. Setia Novanto misalnya. Setia Novanto itu sempat waktu itu jadi tersangka korupsi lalu dia kabur nih, ya kabur lalu tiba-tiba ketangkep nih, ketangkep waktu itu naik mobil terus mobilnya nabrak tiang, ya kan, terus dia itu kepalanya benjol lah kayak ada bakponya di dahi, tapi kita tahu siapa sopirnya, ternyata sopirnya itu jurnalis, dia dekat sama Setia Novanto gitu ya, jurnalis di DPR itu ternyata dari Metro TV. Hal seperti begitu itu kan ada jenis-jenis pelanggaran kode etik yang semoga sama Metro TV diberi tindakan tegas, itu misalnya. Ada contoh lagi yang lain. Bahkan ini melibatkan media besar. Ada media detik, ada Sindo, ada satu lagi Kompas. Jadi waktu itu, ini kasusnya industri ya, wartawan bisnis. Jadi waktu itu, Krakatau Steel, gitu ya, itu akan melakukan IPO, Initial Public Offering, gitu kan, ya, menjual saham perdananya ke publik.
Tapi jauh hari sebelum ada penjualan saham ke publik ini, ternyata 3 orang ini itu mendapatkan keistimewaan dari pihak Krakatau Steel untuk bisa membeli saham beberapa lot gitu ya, dengan harga yang ya seperti begitu. Ini kan jenis pelanggaran, ini kaitannya sama independensi. Apa yang terjadi? Ya tidak, begitu, tidak oleh oleh perusahaannya, ya perusahaan medianya. Dan saya tahu Kompas itu kemudian ya me- me- mecat lah ibaratnya seperti begitu lah. Kira-kira seperti begitu. Jadi selalu ada hal seperti begitu, tapi konteksnya pasti akan ada tindakan-tindakan, gitu ya. Nah, kalau kemudian ini satu hal juga, jika ada kasus-kasus yang dinilai menjadi pelanggaran kode etik, gitu kan? Itu ada mekanisme-mekanisme yang teman-teman perlu ketahui, ya. Misalnya kalau teman-teman dirugikan oleh pemberitaan yang dilakukan oleh media tertentu atau jurnalis tertentu, teman-teman boleh meminta apa yang disebut sebagai, misalnya kalau ada yang salah ini ya, aku kan sudah ngomong datanya adalah misalnya sekian, kenapa kok Anda menulisnya sekian? Oke, maka Anda bisa meminta hak koreksi, gitu ya. Dan itu wajib bagi jurnalis untuk mengkoreksi. Oke, atau ada hal-hal yang tidak cover both side, teman-teman boleh meminta misalnya hak jawab, dan itu wajib bagi jurnalis untuk kemudian meminta klarifikasi atau menerima klarifikasi dari pandangan kawan-kawan misalnya yang dirugikan. Jadi seperti begitu ya, teman-teman. Eh, Bahkan misalnya begini, ini sudah menyangkut ini ya, apa namanya kode-kode etik ya, walaupun pasal-pasalnya belum saya sebutkan secara ini, tapi teman-teman boleh deh cek aja di internet, ada beberapa pasal-pasal yang terkait ini. Contoh lainnya seperti begini, Mm-mm. informasi off the record ya, ini sekaligus ya. Informasi off the record itu berarti segala sesuatu yang teman-teman sampaikan ke jurnalis, tetapi kemudian tidak boleh dikutip sama sekali, gitu ya. Kalau teman-teman bilang ini off the record ya, ya berarti mereka tidak bisa mengutip apapun dari teman-teman. Seperti begitu. Atau teman-teman misalnya ngomong begini, eh saya Bang Vito ya, ini eh, tadi saya ngomongnya apa namanya begini 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 ya, ini saya Vito dulu ya, gitu. Maka wajib bagi jurnalis itu oh, untuk tidak menyiarkannya atau mempublikasikannya, gitu. Ya, misalnya teman-teman habis kirim press release terus teman-teman ngomong, oh ini ada yang salah nih, pending dulu ya. Nah, maka itu wajib tuh, nggak boleh kemudian ke mereka untuk mempublikasikannya. Nah, hal-hal seperti begitu ini. Tadi yang kaitannya sama kasus suap independensi itu nggak boleh teman-teman memberi amplop misalnya, itu tidak boleh. Oke, kalau ala kadarnya itu datang ada acara RUPS kemudian ada makannya, atau teman-teman memberikan ya ada di goodie bag itu isinya press release misalnya atau data-data tentang laporan finansial, laporan keuangan perusahaan misalnya, kalaupun ada souvenir-souvenir yang ya yang nggak terlalu apa berharga gitu ya, yang biasa itu ya silakan, itu masih masih bisa tahap ditolerir. Tapi kalau teman-teman kemudian berusaha dalam kapasitas ini memberikan sesuatu dari gratifikasi atau apa dalam tujuannya adalah supaya beritanya itu ditulis baik misalnya, maka itu teman-teman ya terlibat dalam pelanggaran kode etik itu gitu ya, itu jurnalisnya pasti kena itu ya, hal seperti begitu. Nah ini sudah kebiasaan beberapa itu seringkali perusahaan-perusahaan itu yang tidak tahu bagaimana membuat media apa konteks media relation yang baik, akhirnya melakukan seperti itu. Dan satu hal ya teman-teman, konteks media relation itu tidak instan, gitu ya. Artinya kayak teman-teman hanya pas butuh saja mengundang. Tapi ini dibangun, relasi itu dibangun, gitu ya. Ini penting untuk melakukan itu, ya. Kalau teman-teman lihat beberapa perusahaan-perusahaan yang mereka tidak memiliki atau tidak menggunakan third parties dalam berhubungan dengan media misalnya ya, itu sering kemudian melakukan kunjungan ke media, perkenalan. Jadi PR-nya perkenalan gitu. Itu mau relasi tuh. Kalau hotel-hotel itu saya sering tuh. Dulu waktu saya sama di media, seringkali melihat atau kedatangan dari apa namanya para PR-PR itu, ya. Terus mereka memperkenalkan GM-nya, membawa seperti begitu. Itu jadi seperti begitu beramah-tamah. Nah, hal-hal seperti begitu itu perlu dilakukan. Jadi membangun relasi itu butuh jangka waktu yang agak panjang gitu, tidak instan. Sehingga kalau sewaktu-waktu
teman-teman butuh untuk publikasi atau bahkan untuk mengatasi krisis, misalnya ketika ada krisis communication, ya, wah, lagi terancam misalnya kaitan sama krisis communication tertentu, nah teman-teman bisa ini membantu, ya. Oke, nah yang ada ya, yang cukup baik saya contoh nih Unilever, itu bagus tuh kedekatan dengan medianya, apalagi mereka kan kan gini ya sebagai sebagai corporate communication sebuah grup buat gede begitu. Itu kan pasti mempunyai visi-visi atau misi-misi tertentu. Misalnya bagaimana misalnya, oh ini loh, bagaimana memperkenalkan, mensosialisasikan misi-misi Unilever dalam kaitan sustainability misalnya ke publik. Ya, nah, maka dia perlu ini. Ya, kayak kemarin misalnya, local media summit misalnya. Itu ada director apa corporate communication yang langsung datang ya. Kebetulan dulu tuh pernah ngajar di UMM, tapi sekarang jadi apa direktur humas ya Unilever. Dia ketemu itu di local media summit. Jadi ya itu kesempatan bagi dia untuk kemudian berkenalan dengan teman-teman dari media ya. Dan itu local media summit artinya dari berbagai media-media di Indonesia. Dan kemarin dia sempat kemudian diberi panggung juga itu untuk bicara ya. Bagaimana sih harapan apa sih dari perspektif PR gitu terhadap media-media lokal. Jadi cara membangun relasi itu seperti itu ya, teman-teman. Eh, supaya terjadi ya mutualismenya itu dapat gitu lah. Oke, jadi tidak pas teman-teman punya masalah, lalu ujung-ujungnya kita bantuan media itu agak susah, gitu ya. Oke. Nah, satu hal juga ya teman-teman juga perlu sadari, ada juga loh yang bukan jurnalis, tapi sering nanti bisa jadi itu eh, apa ya mengganggu teman-teman data gitu. Dulu misalnya saya waktu masih di media itu pernah ada sebuah teman saya itu dia seorang PR di sebuah hotel ya saya tidak sebutkan hotelnya ya dia manajer PR-nya gitu terus dia nelpon saya terus dia nanya begini ini ada orang ngaku wartawan terus dia bilang katanya kami ini instalasi pengolahan air limbahnya itu bermasalah bla 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 gitu terus ini orang yang masih di sini gimana ya gitu media apa saya bilang gitu medianya nggak jelas lagi kan artinya entah itu ini kita nyebutnya kayak gini ini sebagai wartawan podrex ya atau mungkin wartawan yang ya sekedar mungkin memeras atau bahkan dia sebenarnya bukan wartawan medianya bisa jadi medianya nggak jelas gitu kan nah di dalam protes-protes seperti ini teman-teman nggak usah terlalu khawatir oh nanti kalau gimana kalau ditulis jelek ya nggak usah khawatir teman-teman memilih media itu kan kaitkan sama objektifnya perusahaannya teman-teman. Kalau saya ini kan rata-rata misalnya customer saya ini high class misalnya, ya sesuaikan dengan itu. Oh yang cocok misalnya, oh ini Jakarta Post gitu misalnya atau Kompas gitu. Ya bangun relasi dengan media-media itu. Ya jangan media-media yang kecil yang nggak jelas kayak ya. Terus teman-teman berusaha untuk ini nggak itu nanti nggak objektifnya jadi nggak dapat ya. Jadi tetap teman-teman perlu lihat ke dalam dulu objektifnya seperti apa. Lalu key message-nya apa sih kira-kira biasanya kan pasti ada tuh di tiap-tiap program dari perusahaan itu ada key message apa ya seperti itu. Terus teman-teman pilih target medianya yang dipakai itu apa. Karena gini ya, kebutuhannya kenapa sih kok perlu memakai media gitu ya. Kan sekarang bisa ini teman-teman langsung berhubungan ke publik ya. Tapi gini, media itu di tengah posisinya. Nah, kita menggunakan media dalam perspektif PR itu adalah for the sake of credibility. Ya kan? Kalau kalau misalnya kayak KDM misalnya, ya, KDM itu pola pola dia ke publiknya itu kan menurut saya ini itu propaganda. Ya, beda ya, gitu ya. Tapi artinya dia tidak ada filter. Apapun kegiatannya dia langsung dipublis ke publik gitu ya. Itu pola komunikasi publik yang menurut saya keliru. Apalagi ini katanya dia mewakili pemerintah daerah. Ya, harusnya media kan. Dia dengan bangganya bisa memangkas hanya sekarang 3 miliar saja setahun dana untuk publikasi ke media gitu kan. Hubungan relasi dengan media. Karena dia memakai mediumnya dia, YouTube-nya dia, yang dia kapitalisasi untuk kepentingan dia sendiri sebenarnya kan gitu kan. Nah itu kan salah nih, gitu kan. Hal seperti ini kan salah. Ini yang terjadi apa? Propaganda. Teman-teman sebagai publik ini ya, cekokin sesuatu yang yang menurut
KGM itu benar gitu. Nanti nggak kritis jadinya kan gitu. Ini perspektifnya hanya satu corong doang gitu. Dia mempunyai message apa. Tapi kalau di media kan enggak. Ketika menurut media ini ada kredibilitas yang harus dipertaruhkan media. Media tadi mengemas berita sedemikian rupa, ada news value-nya, ada kode etik yang berjalan gitu kan. Ya, sehingga informasi yang sampai kepada publik itu benar-benar informasi yang sudah mengalami proses moderasi lah ibaratnya ya, atau melalui proses gatekeeping kan begitu kira-kira. Jadi secara umum seperti itu ya. Nah ini Dewan Pers ini contoh nih kalau teman-teman, Dewan Pers ini juga bisa membantu dalam konteks-konteks ketika teman-teman merasa keberatan dengan media itu bisa di moderasi oleh Dewan Pers. Oke, silakan ada yang present lagi. Pak, izin Pak Ambang, ini ada pertanyaan Ya, kembali dari Bu Berliana. ya. Bagaimana seorang praktisi PR dalam merespon framing media terhadap pemberitaan produk atau krisis yang berdampak negatif bagi reputasi perusahaan? Jadi mungkin ketika lagi krisis gitu Pak, mungkin ada tips dan triknya nggak nih Pak? Kan orang-orang dalam wartawan juga nih Pak, gitu. Ya, nah kalau ini ya, kalau pas lah dalam konteks yang kita benar-benar butuh ya untuk membalikkan atau memulihkan citra perusahaan kita di tengah krisis. Nah, kita tadi ya, kalau seandainya kita tidak memiliki relasi yang baik, coba bayangkan, susah kan setengah mati gitu kan. Tapi kalau kita punya relasi yang baik, apalagi dengan media yang cukup kredibel, dipercaya, gitu ya, memiliki pengaruh ke publik, bahkan ke pemerintah, maka kita bisa bisa kemudian menggunakan media itu dalam tanda kutip ya tentunya untuk kemudian berhasil memulihkan gitu kan. Nah tentu kalau krisis sendiri kan sudah ada teori ya, teman-teman mungkin sudah belajar di semester berapa ya? Ada ya langkah Ini ketika 5 krisis Pak. itu seperti oh lima. Saya kira ini sudah tahu lah Semester 4 konteks Pak, sorry, krisis. semester 4. Ya, tapi harusnya sudah tahu lah ya tentang crisis communication langkah-langkahnya seperti apa kan sudah tahu pendekatan seperti apa. Nah, tapi kemudian ketika ini harus apa namanya melewati media, keperluan ini itu seperti apa kan? Jadi ya kita menggunakan media itu karena dampaknya kan gitu ya, dampaknya, dampaknya bagi kita ya ke publik kan seperti begitu ya dalam konteks membangun Ya, entah alasannya ada reputasi, aja. reputasi atau kaitannya apa namanya untuk memulihkan gitu ya, memulihkan ketika kita dalam situasi yang cukup apa? Biasanya gini ya, satu hal, jangan pernah menutupi gitu ya sebuah fakta buruk. Oke, media itu bukan bukan entitas yang Nanti, kemudian nah kak kirim sini lah. apa? Belajar cipu. Mohon maaf, tidak ada mic-nya. Siapa tadi itu perlu dimatikan dulu. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Eh, dalam konteks crisis communication itu kan kecenderungannya ketika kita memiliki hal-hal yang buruk itu tidak kemudian harus ditutupi. Kebusukan itu tidak boleh ditutupi, gitu kan? Ya, ya kan ada kesempatan ini ya. Ada kalau memang ada kesalahan, ya nyatakan kesalahan itu, gitu. Lalu minta maaf, lalu kemudian ada komitmen untuk memperbaiki kan begitu ya. Nah itu media bisa cukup membantu itu. Apalagi kalau menutupinya ke media atau bahkan kemudian membuat misleading media. Seringkali seperti begitu dengan membuat false statement. Wah itu bahaya. Media itu kritis ya. Media itu selalu memverifikasi bahkan dari informasi dari informan dari narasumber itu juga pasti akan diverifikasi. Anda lihat apa yang terjadi di Verdi Sambo. Apa yang terjadi humasnya Polda pada saat itu. Ya, Anda cek. Ya, karena pada kasus kematiannya Verdi Sambo. Antara fakta yang disebutkan melalui press conference dengan fakta yang didapat oleh wartawan di lapangan itu sangat berbeda. Sehingga waktu itu yang menemukan eh, kejanggalan-kejanggalan justru media gitu ya. Ini kok nggak sinkron, kok ini seperti begitu. Ternyata ada sesuatu yang ditutupi. Apa yang terjadi? Krisis communication-nya yang dialami Polri dalam konteks kejadiannya Sambo itu makin berat gitu kan. Bukannya malah terselesaikan. Seperti begitu ya. Jadi teman-teman perlulah untuk kemudian tahulah strategi yang baiknya itu seperti apa tadi. Jadi jangan sampai kita menutup informasi. Jujur, terbuka, dan tunjukkan komitmen kalau memang harus memperbaiki. Ini langkah-langkah ke depan konkretnya kami begini-begini. Itu akan jauh lebih
apa ya dapat dicerna oleh media untuk kemudian dikemas dalam sebuah informasi ke publik. Seperti itu sih kira-kira secara umum. Oke, baik. Itu ya. Jadi ini kembali lagi Dewan Pers. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang cukup berat, merasa dirugikan, bisa nanti dimediasi oleh Dewan Pers ya. Oke, karena tujuannya sebenarnya cukup banyak ini ya. Nih, terutama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik. Jadi teman-teman boleh nih komplain langsung ke medianya atau komplain melalui Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan mengamati, oh ya terjadi pelanggaran kode etik enggak, gitu ya. Nanti ada warning, ada peringatan, gitu ya, ditujukan kepada medianya. Oke, seperti itu. Ini bisa memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Oke, Mas satu tadi ya, jadi gunakan hak jawab, minta hak koreksi, gitu ya. Itu jadi tidak bisa mengkriminalisasi. Karena media tadi dia berangkat dari Undang-Undang nomor 40 ya, kerjanya di lingkungan undang-undang gitu ya. Kalau terjadi kesalahan-kesalahan seperti begitu, itu tetap rujukannya adalah kemudian ke hak koreksi, hak jawab. Tidak kemudian misalnya, oh saya tuntut pencemaran nama baik, nggak bisa. Jurnalis itu tidak bisa dikenakan seperti begitu. Ya, ini beda. Ada kalau kalau jurnalis ya larinya ke Undang-Undang 40, gitu kan. Kalau orang biasa melakukan pencemaran nama baik larinya ke Undang-Undang ITE. Jadi seperti begitu. Ya, jadi teman-teman harus pahami seperti itu. Tidak bisa mengkriminalisasi pers. Jika merasa keberatan, gunakan mekanisme-mekanisme yang ada. Gitu ya, kira-kira. Oke, saya kira mungkin itu ya secara umum yang Ya, saya dapat sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, monggo silakan. mungkin saya kalau ini pertanyaan pribadi juga nih Pak. Eh, Sorry Pak, ya kalau mau Silakan, minum, silakan. monggo Pak, mohon maaf. Ya, Sembari saya ini Pak ya. Pak, kalau mengacu tadi dengan topik terakhir yang Bapak bahas, wartawan itu tidak bisa dipidanakan atau dikriminalisasi. Nah, ini kalau kita melihat dalam isu dinamika politik yang lagi berkembang nih Pak, salah satunya yang istilahnya tuh awet banget tuh kasus ijazah Jokowi dan slash Gibran lah sekarang Pak. Nah, ini kan ada tuh Pak satu media istilahnya apa ya Pak? Entah dia masuk kategori, kayaknya masuk ke dalam kategori homeless media ya harusnya Pak. Namanya Sentana TV itu Pak, yang hanya ada di YouTube. ya. Nah, itu apakah dia tetap diperlakukan sama dengan media pers yang mainstream atau bagaimana pandangan Bapak? Karena kan dia mau dilaporkan, dia kan sempat dilaporkan juga nih Pak di polisi seperti itu. Ya. Sementara yang siapa Michael yang di Sentana TV itu dia punya kartu wartawan media kalau saya nggak salah. Nah, Iya. itu gimana Pak? Dan terdaftar juga di Sentana TV di Dewan Pers Pak. Tapi ya bukan Sentana TV tapi Harian Sentana. Nah, ini bagaimana Pak pandangan Bapak? Terima kasih Pak. Oke. Jadi gini, media ya itu harus terverifikasi Dewan Pers ya. Gitu. Jadi media itu ada dua, ada yang terverifikasi dan tidak terverifikasi. Terverifikasi itu termasuk terverifikasi faktual dan ada satu lagi verifikasi yang sifatnya itu secara dokumen gitu loh, kayak secara hukumnya. Jadi yang disebut media itu sudah pasti harus memiliki badan hukum kan begitu ya. Sudah clear tuh badan hukumnya ada, kemudian susunan redaksinya jelas, begitu ya. Lalu produk jurnalistiknya memang masuk kategori jelas jurnalistik, begitu ya. Lalu ada platformnya, entah itu platform apapun yang dipakai. Misalnya, oh ini kalau ini ada sentananya koran misalnya, tapi kemudian dia punya account, maka seluruh account-account di sosial medianya pun itu juga dianggap sebagai media, begitu. Itu konteksnya. Ya, ini beda sama misalnya kayak Deddy Corbuzier. Dia tidak punya badan hukum, tidak ada pemimpin redaksi, tidak ada staf redaksi gitu ya. Kemudian kontennya tidak seluruhnya berpegang teguh pada kaidah-kaidah jurnalistik, ya. Nah, jadi dia tidak bisa dikategorikan dan tidak terverifikasi di ini. Nah, ini ada bocoran nih ya. Berapa kali tuh dari Corbusier itu berusaha untuk meminta verifikasi ke Dewan Pers. Ya. Tujuannya apa? Sebenarnya karena dia enak bisa dilindungi nih. Sekarang kalau ada halal apa-apa, itu bukan tanggung jawabnya Dewan Pers, tapi dia langsung kena Undang-Undang ITE. Tapi kalau Sentana TV kasusnya, kalau itu memang ada medianya,
Ya, ketika kemudian ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan liputannya Sentana TV, ya dia bisa kemudian mengadukan ke Dewan Pers gitu kan, seperti itu. Ya, sesuai dengan koridornya kan gitu ya. Oke, kayak Tempo misalnya, Tempo ada majalahnya. Kemudian kita tahu ada bocor alus yang marah luar biasa di YouTube-nya. Nah, bocor alus itu termasuk konten yang masih dilindungi oleh undang-undang persnya, gitu. Tapi kalau misalnya ke Alvin ini kerja sebagai media di media sebagai seorang jurnalis, lalu ke Alvin bikin podcast misalnya sendiri, dinamakan Alvin gitu kan, Alvin Podcast misalnya, itu sudah berbeda konteksnya. Maka Alvin Podcast ini kalau ada apa-apa undang-undang ITE kena gitu. Ya, jadi itu yang perbedaannya seperti begitu. Nah, teman-teman juga pahami ya, sekarang ini muncul apa istilahnya homeless media ya, kayak USS Feed, Vokatif, dan banyak lagi. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai media. Makanya saya tadi teman-teman perlu filter nih, media-media mana yang kemudian mau, kalau misalnya mau diundang nih, filter cari media-media mana yang memang terverifikasi Dewan Pers, yang memang cocok sama target publiknya teman-teman gitu. Jadi tidak sembarangan kita milih gitu. Ya, kira-kira sih seperti itu Kak Alfi. Siap Pak, terima kasih untuk penjelasannya Pak Ambang. Dan Ya, berhubung karena waktu juga dan sebelumnya memang ada permintaan dari Pak Ambang karena setelah ini ada aktivitas lanjutan lagi Pak Ambang. ya. Mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini Pak Ambang. Eh, dari teman-teman terima kasih untuk partisipasinya dari Bu Berliana, Shanas ya dan rekan yang lain yang mungkin masih bekerja atau bagaimana sedang beraktivitas. Saya juga mengucapkan terima kasih. Pesan saya terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan UTS dalam rentang waktu yang disediakan. Untuk materi ini akan saya upload nanti di YouTube. Nanti saya YouTube-nya sih bisa nanti saya share ke Audrey, nanti Audrey bisa bantu sebar luaskan ke rekan-rekan gitu ya untuk konteks mata kuliah aja. Ya, sekali lagi terima kasih.